Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran, dan sekarang kita baca ayat yang ke-8 ya. Nah, saya akan membaca ayat yang ke-8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran, dan pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-8. Nah, silakan dibaca. Pak Edi ya, silakan Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan, wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkanlah, jangan engkau palingkan wajah kami setelah hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berilah kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat. Bukan, Wahab itu maha memberi. Sesungguhnya engkau maha memberi. Rabbana munada. Ya, asalnya ya Rabbana ya. Rabbana ya. Nanya adalah mudhof ilainya. La tuzigh qulubana, la harfu nahi. Ya, nah. La nahiyah. Tuzigh fi'il nahi. Qulubana maf'ul bi, quluba, nahnya sebagai mudhof ilai, ba'da dzarfin, id dzaraf juga ya Ustaz. Nah. Hadaitana, hadaita fi'il madhi, fa'ilnya adalah ta, na adalah maf'ul bi, wa harfu wahab lana fi'il amr, domirnya fa'ilnya anta, kembali kepada Allah. Lana jar majrur, miladunka, miladun jar majrur, ka sebagai mudhof ilai, rahmatan adalah maf'ul bi. Innaka, inna harfu tauhid wa nasbin, ka isim inna, antal wahab, antas sebagai khobar daripada inna. Dia itu taukid. Oh iya, anta taukid, al wahab sebagai khobar daripada inna. Nah. Namanya
tafsirnya Wa wa yaquluna ya rabbana la tasrif qulubana anil imani bika ba'da'an mananta alaina bil hidayati lidinika wamnahna min fadlika rahmatan wasi'atan innaka antal wahhab katsirul fadli wal atoi ta'ti man tasa'u Toti. tu'ti ya. Ya. Tu'ti man tasa'u. Ya. Mereka berkata, wahai Rob kami, jangan palingkan tasrif. Palingkan. Iya, palingkan benar. Jangan kau palingkan. Ya. Jangan kau palingkan hati kami dari keimanan kepadamu setelah engkau memberi anugerah kepada kami dengan hidayah untuk berupa agamamu dan memberi penghargaan berupa keutamaanmu yaitu rahmat dan keluasanmu. Sesungguhnya hanya engkaulah yang maha memberi banyak sekali keutamaan dan pemberianmu. Untuk engkau memberi kepada yang engkau kehendaki. Engkau memberi siapa yang engkau kehendaki. Dengan tanpa hisab. Tanpa hitungan, Pak. Ya, tanpa hisab ya. 6. Tanpa hisab ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan berilah kami anugerah dari sisimu berupa rahmat. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberikan anugerah. Ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai setelah kita mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah, lalu Allah palingkan hati kita dari hidayah, ya, berpaling kepada kesesatan, wal'iyadzubillah. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Kita jangan terlalu percaya diri, ya, karena betapa banyak orang yang beriman di pagi hari, lalu kufur di sore hari, ya, kemudian beriman di sore hari, lalu kufur di pagi hari. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman di mana banyak sekali fitnah, banyak sekali ujian, maka kita harus sering memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang inilah yang kita lakukan dalam setiap rakaat sholat kita. Karena, ya, sadar atau tidak, setiap kita sholat, bahkan dalam setiap rakaat yang kita lakukan, kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalamnya ada ayat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Penting bagi kita untuk senantiasa meminta hidayah, karena ya betapa banyak orang yang tadinya kita kenal sebagai orang yang, Masya Allah, ya sangat memegang teguh sunnah, senantiasa pergi ke masjid, lalu lama tak jumpa, kemudian bertemu kembali, dia menjadi orang yang futur, ya, jarang ke masjid, jauh dari sunnah, jauh dari hidayah. Maka kita wajib meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kami dari sisimu berupa rahmat, ya. Dan memang inilah yang kita butuhkan, ya. Inilah yang kita butuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa ya seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau al-wahhab. Al-wahhab adalah di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah kasirul fadli wal ata. Ya, banyak anugerah dan pemberian. Dan inilah sejatinya ya sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberikan karunia dan Maha memberi. Oleh karena itu, kalau kita punya keinginan, kita punya permintaan, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Wahhab, yang Maha ya banyak memberikan karunia dan juga pemberian. Tu'ti man tasya bighairi hisab. Engkau memberikan siapa saja yang engkau kehendaki dengan tanpa hitung-hitungan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Dahelis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia pada hari yang tidak diragukan. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Rabbana, Robba, munada, na mudafun ilaihi, inna harfu taukidin wa nasbin, al-kafu isim inna, jami'un nasi, jami'u khobar inna, an-nasi mudafun ilaihi, liyaumin jar majrur, la nafiya li jinsi, raiba isim la, fihi jar majrur sebagai khobar la. Ya Ustaz? Ya betul. Inna harfu taukidin wa nasbin, Allah harfu jalalah sebagai isim inna, la nafiyah, yukhlifu fi'lun mudhari'un majhul. Majhul bukan ya? Enggak, biasa dia kan akhlafa yukhlifu. Fi'lun mudhari sebagai khobar belum ya Ustaz ya? Belum selesai khobar ya? Khobar dari inna. Iya, jumlahnya khobar dari inna. Khobar dari yukhlifu, khobar dari inna, al-mi'adi mudhaf maf'ulun bih. 6. 8, 9. Ya Rabbana innana nukirru wa nashhadu bi annaka satajama'u. Gimana? Satajama'u. Bi annaka satajma'u. Oh, satajma'un nasi. Nasa dong. Satajma'un nasa fi yaumin la syakka fihi wa huwa yaumal qiyamati. Innaka la tukhlifu ma wa'atta bihi ibadaka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berketetapan. Kami menetapkan. Kami menetapkan dan kami bersaksi
bahwa sesungguhnya engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia adalah hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari apa yang telah kau janjikan kepada hambamu. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Di dalam doa ini, kita mengakui dan bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada satu hari yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Jadi hari itu pasti akan terjadi, yaitu hari kiamat. Dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hari kiamat ini benar akan terjadi. Karena dengan keyakinan akan adanya hari akhir, akan adanya kehidupan setelah kematian, itu harusnya menjadi motivasi bagi manusia bahwa kehidupan di dunianya ini merupakan ladang yang bagaimana nasibnya di akhirat akan sangat ditentukan bagaimana ya perbuatannya, amalannya di dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari kiamat dan kehidupan setelahnya. Kemudian yang lebih penting dari itu, bukan hanya sebatas meyakini, lalu kemudian mempersiapkan diri kita agar ketika hari itu datang, kita siap yang menghadap ya hisab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Kita lanjutkan. Silakan Pak Nur Hadi ya. Pak Nur Hadi? Ya Ustaz. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak berguna bagi mereka harta-harta dan tidak pula anak-anak mereka dari Allah sedikit pun juga. Wa ulaika dan mereka adalah orang-orang yang menjadi bahan bakarnya neraka, begitu. Iya, nah. Waqud itu bahan bakar betul. Inna harfut taukid alladzina isim inna mansubun fi mahalli nasbin kafaru fi'il madhi waw fa'ilnya, lan harfu nasbin tugniya fi'il mudhari mansubun bilan anhum jar dan majrur, amwaluhum amwalu fa'il dari lan tugniya, hum mudhafun ilaih, wala waw harfu atfin, la ini tidak beramal. La yang mana? Oh iya, la nafiyah aja. La nafiyah. Auladu maktuf ke amwalu, hum mudhaf ilaih, minallahi jar dan majrur, syai'an ini wallah Lan tudnanum wa syai'an maf'ul bih. maf'ul bih.
Iya. Maf'ul bi Ini dari kan artinya kan harta mereka tidak mencukupi sesuatu sedikit pun. Jadi sedikit ini adalah maf'ul binya. Dari tugniya. maf'ul bi dari tuknia. Waw istinafiyah ulaika fi mahalli Mubtada. mubtada Mubtada dia. Ya. Isim syara mubtada. isim isyarah mubtada hum Taukid ya. badalnya. Kayaknya ini lebih mirip taukid ya. Oh, taukid. Karena kan ulaika itu kan sebenarnya artinya udah mereka ya. Yes. Ditambah dengan hum. Hum taukid. Wa qudu khobar dari ulaik annar mudhof ilaihnya. Afwan. Atau ulaika hum ini apa namanya? Jadi ulaika hum wa kudunar ini mubtada khobar, nanti jumlah dari hum wa kudunar sebagai khobarnya ulaika. Kayaknya lebih cocok gitu karena memang ulaika sama hum ini beda ya. Ulaika isim isyarah yang domir. Jadi ulaika mubtada, hum mubtada lagi, wa kudu khobarnya hum, nanti jumlah dari hum wa kudunar sebagai khobarnya ulaika gitu. Oh, yes. Nah, baca tafsirnya. Innal ladzina jahadud dinal haqqa wa ankaruhu lan tanfa'ahum amwaluhum wala auladuhum min azabillahi syai'an in waqa'a bihim fid dunya walan tadfa'ahu anhum fil akhirati wa haula'i hum khotoban naru yaumal qiyam Marfu aja deh khobarnya. wa haula'i hum khotabun nari. Bukan hatop ya, hatop kan kayak di surah itu ya, Al-Masad ya, hatop kan. Hamalatal hatop, jadi hatobun nari. Hatobun nari yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi agama yang benar dan mengingkarinya, maka tidak bermanfaat harta-harta dan anak-anak mereka dari azab Allah sedikit pun juga. Jika terjadi sekalipun jika terjadi bagi mereka, jika mengenai mereka di hari kiamat, di dunia. Jadi antum artinya sekalipun itu bisa terjadi di dunia gitu. Oh begitu ya. Sekalipun itu bisa terjadi di dunia dan tidak mencegah dari mereka di hari akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang ditutupi oleh neraka di hari kiamat. Bukan ditutupi, hatop itu kayu bakar. Dan mereka orang-orang yang menjadi kayu bakar di hari kiamat. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru la tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang kafir tidaklah bermanfaat harta mereka, tidak pula anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Dan mereka adalah bahan bakar neraka. Jadi orang-orang yang menentang agama Allah, menentang kebenaran, dan mengingkarinya, maka harta-harta mereka, anak-anak mereka, tidak mampu membela mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk membantah keyakinan sebagian pemuka Quraisy yang mereka merasa harta mereka yang banyak dan anak mereka yang banyak itu bisa membela mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang hal yang semacam ini bisa saja terjadi di dunia. Ya, in waqa bihim fid dunya. Sekalipun hal tersebut bisa saja terjadi di dunia. Misalnya ketika terjadi perang Badar, itu banyak pemuka Quraisy yang tertawan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka diberi beberapa pilihan ya. Dijadikan budak atau bisa ditebus dengan menyerahkan sejumlah harta. Lalu banyak di antara anak mereka, wali-wali mereka yang menebus mereka
ya sehingga mereka dibebaskan dari status sebagai tawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi di dunia. Tapi di akhirat nanti, ya di akhirat nanti, hal yang semacam ini tidak lagi berlaku. Karena di akhirat, ya setiap orang itu bertanggung jawabnya atas dirinya sendiri. Bahkan saking dahsyatnya urusan pada hari tersebut, seorang ayah akan lupa kepada anaknya, suami lupa kepada istrinya, ya anak pun lupa kepada ayahnya. Karena setiap mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi nggak ada istilah ya anak akan membela ayahnya dan sebaliknya. Ini kalau kita bicara tentang orang-orang kafir, ya. Karena orang kafir itu tidak bisa membela satu sama lain. Berbeda dengan ya orang muslim. Kalau orang tua ya memiliki anak yang soleh, maka sang anak ini ya bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini kalau kita bicara ya hubungan antar muslim, ya dari anak dan ayah, dari anak dan orang tua muslim. Mereka bisa membela satu sama lain. Ya. Berbeda dengan orang kafir. Ya, kalau orang kafir, sekalipun harta mereka banyak, anak mereka banyak, maka harta dan anak yang banyak tersebut tidak mungkin bisa menjadi syafaat, tidak mungkin bisa menjadi penolong mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka adalah ulaikahum waqudun nar. Bahkan orang-orang kafir tersebut adalah bahan bakarnya neraka. Ya. Nah, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ya, Aldi, baca Aldi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Seperti keadaan para pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah timpakan kepada mereka Siksaan dengan sebab dosa-dosa mereka ya. Nah. Dan Allah sangat keras hukumannya. Kadabi jar majrur ali itu mudhof ilaih dari dabi. Terus Fir'aun juga mudhof ilaih. Wau di sini huruf athof. Alladzina ini mubtada. Yang mana? Alladzina. Matuf ya. Ini kan seperti keadaannya keluarga Fir'aun dan orang yang sebelum mereka. Ini kan berarti matuf. Matuf ke Ali. Oh, matuf ke Ali, min qablihim, min qabli, jar majrur, terus himnya itu mudhofun ilaih. Kazzabu itu fi'il madi dengan fa'ilnya wau bi ayatina jar majrur, nanya sebagai mudhofun ilaih, fa-nya huruf fa istinaf, akhozanya sebagai fi'lun madi, humnya sebagai maf'ulun bi,
Allahunya fa'ilnya, bizunubi itu jar majrur, himnya mudhofun ilaihi, wawunya wawu atof, Allahnya itu Lafzul jalalah sebagai mubtada. ya, lafzul jalalah sebagai mubtada, syadidul iqab, syadid itu khobar ya, khobar. Ya. Al iqabnya itu mudhofun ilaih. 6. Yuk. Sya'nal kafirina. Sya'nu mubtada dia. Sya'nul kafirina fi Takdzibihim wa ma yunzalu bihim. wa ma yunzalu bihim, sya'nu ali fir'auna walladzina min qablihim minal kafirina ankaru ayatullah maf'ul bih. ayatillahil wadihati. Fa'ajalahum. Ini fi'il madi. Fa'ajalahum bil uqubati bisababi takdzibihim wa inadihim. Wallahu syadidul iqabi liman kafara bihi wa kadzdzaba rusulahu. Keadaan orang kafir. Keadaan orang-orang kafir dalam sikap mendustakan kebenaran yang mereka perbuat. Dan dalam pendustaan mereka dan apa yang diturunkan kepada mereka. Dalam pendustaan mereka dan apa yang diturunkan kepada mereka, serta keadaan bagi kaum Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah pada tempatnya, yang mengingkari ayat-ayat Allah dengan jelas gitu. Ya, terus? Maka Allah menyegerakan siksaan bagi mereka. Dengan sebab? Dikarenakan pendustaan mereka dan pembangkangan mereka ya. Dan Allah sangat keras siksaannya bagi orang-orang kafir dan yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Seperti keadaannya keluarga Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Bahwasanya orang kafir itu mereka adalah bahan bakar neraka. Seperti ya keluarganya Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah pun mengadab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan Allah sangat dahsyat siksaannya. Ini merupakan peringatan bagi orang kafir, bahwasanya siapa saja yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiksa mereka, mengadab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan di antara dosa besar yang paling besar adalah kekufuran, ya. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan dosa yang paling besar dan pelakunya berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Hayati ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah bagi orang-orang yang kafir, kalian pasti akan dikalahkan dan kalian akan digiring ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat. Qul fi'il amr lilladzina jar wa majrur, kafaru fi'il madhi, fa'ilnya waw, satughlabuna fi'il mudhari, lil Dulu, majhul. sinnya itu harful istiqbal ya. Oh, Jadi, harful istiqbal. Terus? Fi'il mudhari majhul, lil majhul, wal waw naibul fa'il, wa tuhsyaruna waw harfu atfin, tuhsyaruna fi'il mudhari majhul, fa'ilnya al waw, naibul fa'il waw, ila jahannam jar wa majrur, wa bi'sal mihad, al waw istinafiyah, bi'sa fi'il Ini namanya fi'il madi lizam ya. fi'il jamid ya Ustaz. Lizam, zam itu artinya celaan. Celaan. Mihad fa'il. Qul ayyuhar rasul lilladzina kafaru minal yahudi wa ghairihim walladzina istahanu binasrika fi badri. Gimana? Innakum Gimana Ustaz ini salah? Nah, benar. Terus innakum satu zamuna fit dunya wasatamutuna alal kufri wa tuhsyaruna ilan nar jahannam latakuna firasyan daiman lakum wa bisal firashu. Oh, firashu. Nah. Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan kaum lainnya serta orang-orang yang enggan untuk membelamu dalam perang Badar, sungguhnya kalian akan disiksa di dunia dan akan dihancurkan ya. Kalau zaman itu maksudnya dihancurkan. Oh, dihancurkan di dunia dan akan dimatikan dalam kekufuran dan akan dikumpulkan ke neraka jahanam agar mereka itu menjadi tempat tinggal bagi kalian selama-lamanya dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang yang kafir bahwa mereka akan dikalahkan dan mereka akan dikumpulkan kepada neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat berkumpul. Lagi-lagi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kafir bahwasanya mereka akan dikalahkan. Mereka akan dihancurkan baik di dunia apalagi di akhirat. Ya. Dan ini merupakan akidah dan keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa kita meyakini bahwasanya orang yang kafir semuanya itu akan dikumpulkan di neraka jahanam dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali dan mereka kekal di dalamnya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib bersyukur atas nikmat ini dengan cara berusaha agar istiqamah di atas Islam dan menjalankan syariat-syariat. Nah, selanjutnya
Silakan Bu Reni. Ya, Bu Reni. Oh iya, maaf Ustadz, masih ke-mute. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh telah ada bagi kamu ayat atau bukti dari dua kelompok, dua golongan yang berperang ya, yang berperang. Satu kelompok berperang di jalan Allah dan yang lain kafir yang mereka melihat golongan yang lain dua kali dari mereka dengan mata kepala sendiri, dan Allah menolong orang-orang yang menolongnya, dan Allah memperkuat. Dan Allah memperkuat dengan pertolongannya bagi yang dikehendaki. Sesungguhnya dari hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ulil absar, yang bisa melihat. Qad itu harfu tahqiqin, kana fi'il madhi naqis, lakum jar majrur sebagai khobar kana, ayatun isim kana, fi fi'ataini jar majrur, al-taqota mudhaf ilaih. Fi'atun mubtada, tuqatilu fi'il mudhari, fa'ilnya fi'atun, fi sabili jar majrur, Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, ukhra mubtada, kafiratun khobar, yarawna fi'il mudhari, fa'ilnya kafiratun, hum maf'ul bih, mislai ini hal ya Ustadz. Maf'ul bih lagi. Oh, maf'ul bih lagi. Maf'ul bih yang kedua, him mudhof ilaih. Ro'ya ini baru hal ya. Ro'ya maf'ul mutlak ya. Nggak bisa jadi hal sih kan, ro'ya itu kan penglihatan bukan keadaan. Oh, maf'ul mutlak. Al-ain mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin, Allahu mubtada, yu'ayyidu fi'il mudhari, fa'ilnya Allah, binasri jar majrur, al-ha'u mudhaf ilaih, man maf'ul bih, yasha'u fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke Allah. Inna harfu nasbin wa taukid, fi dzalika jar majrur sebagai khobar inna. Ini la ibratan, alamu taukid, ibratan isim inna, liulil alamu kai. Bukan jar majrur aja. Jar majrur, maaf, jar majrur, liuli jar majrur, al-absari mudhaf ilaih. Qad kana lakum ayyuhal yahudul mutakabbarunal mu'aniduna dalalatun azimah. Mutakabbiruna kali ya? Mutakabbiruna ya Ustaz ya? Mutakabbirunal mu'aniduna dalalatun azimatun fi jama'ataini taqabalata fi ma'rakati badrin. Jama'atun tuqatilu min ajli dinillahi wa hum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Wa jama'atun ukhra kafiratun billahi tuqatilu min ajlil batili. Taral mu'minina fil adadi mislaihim ra'yal aini wa qad ja'alallahu dzalika sababan linasril muslimina alaihim. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u min ibadihi. Inna fi hadzal ladzi hadatsa la'idhatun azimatun li ashabil basairil ladzina yahtaduna ila hukmillahi wa af'alihi.
Sungguh telah ada bagi kamu, wahai Yahudi yang sombong dan ingkar, dalil yang agung dalam dua golongan yang saling berperang di Perang Badar. Satu kaum, satu jamaah berperang untuk membela agama Allah, dan mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan jamaah yang lain adalah orang-orang kafir kepada orang yang kafir kepada Allah. Mereka berperang di jalan yang salah, di jalan batil. Mereka melihat orang-orang beriman dalam jumlah yang 2 kali lipat dari mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Dan sungguh Allah telah menjadikan hal demikian disebabkan untuk membantu kaum muslimin. Ya, untuk membantu kaum muslimin. Dan Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Sesungguhnya dalam hal ini hadasa terjadi terkandung pelajaran. Sesungguhnya pada hal yang terjadi ini. Ya, sesungguhnya pada hal yang terjadi ini terkandung pelajaran yang sangat besar bagi orang-orang yang memiliki pandangan hati ya, yang mengetahui hukum Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh telah terdapat bagi kalian bukti kebenaran, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala pada dua kelompok yang saling bertemu, yaitu yang saling berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra kafirah. Sementara yang lain adalah orang-orang kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Ya. Mereka melihat pasukan kaum muslimin seperti 2 kali lebih banyak daripada mereka. Ra'yal 'ain, dengan mata kepala mereka sendiri. Ini merupakan ya kisah tentang perang Badar, di mana ketika itu 300 ya kaum muslimin menghadapi 1000 orang kafir di sebuah sumur yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Badar, sehingga disebut perang ini sebagai perang Badar, ya, perang Badar. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, sekalipun aslinya jumlah kaum muslimin hanya 300 sementara orang kafir 1000, namun Allah jadikan di mata orang-orang kafir ya pasukan kaum muslimin itu seakan-akan 2 kali lebih banyak daripada pasukan mereka. Sehingga yang semacam ini menggetarkan ya hati para musuh, menggetarkan hati orang-orang kafir. Karena dalam peperangan itu ya, di antara faktor yang sangat mempengaruhi kemenangan adalah jumlah pasukan. Ya meskipun ya sebagaimana yang kita baca kemarin, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah ya. Kita banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perang Badar menunjukkan bahwasanya sedikitnya jumlah belum tentu merupakan tanda kekalahan. Bahkan di perang Badar ini 1:3 ya, 300 lawan 1000, tapi Allah menangkan. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Dan Allah memperkuat dengan pertolongannya siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, pada perang Badar Allah Subhanahu wa taala menguatkan barisan kaum muslimin ya dengan para malaikat, sehingga orang-orang kafir melihat jumlah kaum muslimin ya 2 kali lebih banyak daripada jumlah mereka, dan ini menggentarkan mereka. Dan alhamdulillah sebagaimana kita telah baca dalam sejarah, kaum muslimin yang memperoleh kemenangan yang besar dalam perang besar pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Badar.
Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati, ya. Bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ya, harusnya kejadian pada perang Badar ini menyadarkan orang-orang kafir bahwasanya kaum muslimin itu merupakan kaum yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin ya pasukan yang berjumlah hanya 300 mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak daripada mereka. Ya, harusnya orang-orang yang memiliki akal dan hati yang bersih, mata hati yang jernih, mereka mampu melihat adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada peperangan tersebut. Ya, nah, mungkin sampai di sini ya pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.